Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Seperti yang ada di layar ini diposting oleh Kristen Protestan. Mari sama-sama kita melihatnya. Di sini kelihatan ya. Dan ini adalah videonya dengan sebuah narasi yang disampaikan bahwa Zuma akan ke Solo bersama Kita Hentikan Holy Land. Nah, sebagai informasi, Holy Land ini direncanakan sebagai tempat wisata religi Kristen, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dan sebelum membangun, mereka ini sudah mengantongi semua izin yang diperlukan karena di situ direncanakan akan dibangun sekolah teologi, juga ada bukit doa dan juga ada gereja. Tapi kemudian ada aksi penolakan dari sekelompok orang dan akibatnya apa? Akhirnya bupatinya mengeluarkan SK penundaan yang mana berlakunya sampai kapan juga tidak diketahui. Nah, ini salah satu aksi penolakannya Bapak Ibu sekalian, dan mari sama-sama kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Solo, kita bersama Bang Zuma, insya Allah dalam waktu dekat akan mendatangi Solo dengan isu yang lagi santer saat ini, yaitu Holy Land. Mungkin dari Bang Zuma sedikit nyampaikan buat teman-teman. Dijelaskan dulu Holy Land kepada jemaat. Oke, Holy Land itu adalah sebuah kawasan wisata religi untuk umat Nasrani. Nah, ini informasinya bahwasanya di atas kurang lebih 50 hektar. Itu akan dijadikan wisata religi. Nah, oleh umat Islam dan aktivis Islam yang ada di Solo Raya itu menghendaki untuk proyek ini dihentikan. Saat ini memang diberhentikan sementara oleh bupati, tetapi umat Islam menginginkan diberhentikan untuk selamanya. Nah, jadi besar harapan teman-teman dari Solo Raya untuk mengajak Bang Zuma untuk datang ke Solo, untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, dan mungkin memberikan gambaran bahaya yang akan mengancam akidah saudara-saudara kita di sana. Ini jelasin bahaya itu apa sebenarnya? Bahaya rawan pemurtadan. Ya, itu di Solo, Karanganyar. Jadi itu mungkin Bang, Abang mungkin sepatah dua kata buat teman-teman. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, dari pernyataan Bapak ini sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa Holy Land itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama Kristen, meskipun beliau menggunakan istilah Nasrani, yang tepat adalah Kristen. Dan karena pembangunan itu jelas sekali peruntukannya adalah untuk orang-orang yang beragama Kristen, maka seharusnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak perlu ada yang kemudian dikhawatirkan, karena ini jelas sekali peruntukannya. Kecuali kalau misalnya saudara-saudara kita yang mau membangun itu menggunakan nama yang samar-samar, apakah ini bernuansa agama atau tidak, ini kan sudah jelas sekali. Bahkan mereka sudah tahu bahwa itu Holy Land adalah wisata religi Kristen. Jadi apalagi yang dikhawatirkan, dan kemudian mereka membangun sebuah opini yang tidak berdasar pada bukti bahwa ini nanti bisa rawan pemurtadan. Maka sebagai bagian, sebagai langkah dari mereka membentengi akidah umat mereka, maka mereka melakukan aksi penolakan. Nah, ini kan tidak adil Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kekhawatiran bahwa nanti lingkungan sekitar akan rawan pemurtadan mengikuti alur penalaran yang disampaikan oleh beliau ini, maka langkah yang paling tepat sebenarnya adalah bahwa sebaiknya orang-orang yang ada di sana ya dibentengi dengan pengajaran-pengajaran seperti yang mereka imani, supaya iman mereka, supaya akidah mereka kuat dan kemudian tidak rawan dilakukan pemurtadan. Kan itu langkah yang paling tepat, bukan justru melakukan pelarangan, penolakan terhadap aktivitas keagamaan umat lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bukankah narasi sederhana ini bahwa hal beragama, hal beriman itu sifatnya adalah pribadi? Kalaupun pada akhirnya ada orang yang kemudian tertarik dengan pengajaran agama lain, bagi saya secara pribadi itu pada akhirnya kembali kepada keputusan si bersangkutan. Karena hal beragama, hal beriman itu kan bukan urusan bersama-sama menurut saya, tapi urusan pribadi dengan Sang Pencipta yang kita yakini, yang kita percayai. Tapi kok ini kemudian ada aksi mengintervensi, ya, sampai bahkan langkah yang diambil ini jelas sekali merugikan saudara kita yang beragama Kristen, yang mau membangun Holy Land, yang jelas-jelas peruntukannya adalah untuk orang-orang beragama Kristen. Nah, katanya Bapak Ibu sekalian, saya catat di sini ya, itu katanya bahkan meskipun bupatinya sudah mengeluarkan SK penundaan yang sifatnya itu sementara, walaupun berlakunya juga tidak kita ketahui sampai kapan, tapi di situ dikatakan bahwa kami, bahkan mereka yang menyebut agamanya tadi teman-teman ya, menghentikan itu untuk selamanya. Jadi kehendaknya adalah Holy Land itu harus dihentikan, jangan sementara, tapi selamanya, untuk menjaga akidah mereka.
Lah ini bagaimana ya menjaga akidah hal beriman kita kok malah menyusahkan orang lain? Kalaupun dikatakan bahwa ini akan rawan pemurtadan, juga belum terbukti sebenarnya Bapak Ibu. Oh, itu Holy Land yang belum dibangun, mereka sudah membangun opini nanti rawan pemurtadan. Ya seperti yang saya katakan tadi di awal, kalaupun rawan pemurtadan, ya dugaannya seperti itu, ya bentengi saudara yang seiman dengan Anda di sana itu supaya mereka tidak rawan pemurtadan, tetapi bukan dengan aksi melarang aktivitas keagamaan umat lain. Ya ini saya kurang mengerti Bapak Ibu ya, dasar berpikir yang dibangun untuk hal seperti ini untuk membenarkan apa yang mereka lakukan itu. Dan lebih disayangkan lagi karena bupatinya itu Bapak Ibu sekalian mengeluarkan SK penundaan yang mana latar belakangnya karena ada aksi penolakan. Sementara saudara kita yang mau membangun itu sudah mengantongi semua izin yang diperlukan. Bahkan ini agak gimana gitu Bapak Ibu ya, mereka sampai mau mengundang ya ataupun mengajak Zuma untuk bisa katanya ya memberikan semangat. Ya mereka membutuhkan bahkan penyemangat motivator untuk melakukan aksi penolakan Holy Land itu. Waduh Bapak Ibu sekalian ya, mereka sampai membutuhkan penyemangat. Mereka sampai membutuhkan seorang motivator yang namanya Zuma untuk mereka semangat melakukan penolakan Holy Land agar itu dihentikan sampai seterusnya ataupun selama-lamanya. Waduh Bapak Ibu ya, saya berpikir bahwa dalam hal seperti ini negara harus benar-benar hadir. Ya memang pada akhirnya sulit sekali untuk berharap kepada bupatinya karena bupatinya sudah mengeluarkan SK penundaan. Ya ini berharap pada akhirnya Menteri Agama, jajaran-jajaran terkait, termasuk sampai kepada level RI 1, ya RI 2, Wakil Presiden, harus bisa memberikan atensi perihal yang seperti ini. Bagaimana bisa untuk membentengi akidah orang-orang yang sekeyakinan, seberiman dengan mereka, harus melakukan aksi penghentian penolakan yang jelas, ada dasar hukumnya, karena perizinannya semua sudah dikantongi. Jelas Bapak Ibu, menurut saya ini melanggar hak ya. Melanggar hak Bapak Ibu sekalian, saudara Kristen. Ini jelas Bapak Ibu melanggar hak. Kan konstitusi kita menjamin hal beragama, hal beriman, itu kan hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Tapi kok kemudian dilarang untuk mereka bisa punya fasilitas. Sedangkan fasilitasnya itu jelas diperuntukkan untuk orang-orang beragama Kristen. Ya, kalaupun misalnya nanti ada orang-orang yang mau berkunjung, ya kembali kepada mereka masing-masing, atau kalau enggak ya dikasih aja tulisan di situ kan, wisata religi Kristen, dan itu mereka sudah ketahui pun ya, itu dibangun latar belakangnya tujuannya adalah wisata religi Kristen. Jadi sudah tahu kan, kalaupun pada akhirnya ada orang-orang yang tidak seiman, ya mereka kalau masuk tidak masuk kan kembali kepada masing-masing orang, karena sudah dituliskan di situ wisata religi Kristen. Tapi mengapa harus sampai bahkan mereka membutuhkan penyemangat, ya motivator Zuma, supaya mereka semangat untuk menolak dan itu bisa dihentikan sampai selamanya. Mohon kepada Pak Menteri Agama, kepada Pak Presiden, kepada Pak Wakil Presiden, kepada DPR RI, ya hal beragama itu kalau nggak salah Komisi 8 atau Komisi 7 Bapak Ibu ya. Silakan nanti teman-teman ya. Pokoknya siapapun lah yang punya kewenangan, pihak-pihak terkait, agar hal-hal seperti ini itu sangat disayangkan sekali ya, masih saja terjadi di bangsa kita ini.